Ya, hari ini kita mau jalan ke toko bangunan sih. Nah, jadi setelah waktu itu gue kasih lihat kalian soal tablet-tablet itu ya, sekarang setting gue lebih sering ini sih, kayak pakai HP yang layar agak gede, terus buat map ya begini aja sih. Meskipun ini bisa maju ya ke depan ya, ini lebih strong begini kayaknya sih. Jadi kayak nggak perlu gede-gede, HP aja sih begini cukup. Ada satu lagi sih di sini, coba ya, kalau nggak perlu pakai, lumayan kalau taruh di situ ada AC gitu dingin. Ini buat naruh DJI kalau mau ngerekam. Terus kopi, ini ada kayak yang viral di TikTok ya, buat naruh parfum ini yang biasa digantung-gantung di AC. Tapi ini bisa ditaruh dalam sini lebih kayak rapi, terus ya bisa ditaruh di situ atau di dalam sini. Buat taruh kopi bisa. Dan ya gitu aja sih. Oh, ini belum gua nyalain kuncinya. Seperti biasa. Terus ya gua ada storage juga di bawah sini, storage ekstra. Terus soal speaker ya, balik lagi sih, kalau lu rasa sering pakai suara yang pengen gede ya, speakernya yang agak mahalan ya, yang subwoofernya lebih oke, taruh dalam mobil. Cuma kalau speakernya kayak lu bawa anak gitu, cenderung lebih sering suara kecil-kecil, udah speaker di mobil ini udah cukup sih kayaknya, meskipun cuma sebelah ya, karena ini kan RV Lite. Oke, sambil nyetir. Pasang seatbelt dulu, sering lupa. Ini ada mic DJI, bisa pakai magnet tapi bisa jepit juga. Jadi karena bisa jepit ya udah jepitnya di seat belt ya. Nggak di seat belt, jepit kayak lebih enak sih. Udah lupa bawa handuk, tisu sih di belakang. Jadi gua kan tinggalnya di daerah kayak Suvarna gitu ya. Terus terang daerah sini kan kalau kemana-mana itu agak jauh ya, dia banyak perumahan gitu, lebih banyak perumahan, lebih sepi sih, nggak terlalu banyak wilayah komersil lah, meskipun ada ruko-ruko. Kesannya kayak deket gitu, kayak dari rumah, komplek ke sekolah gitu kan, kesannya deket, tapi sebetulnya lumayan ya, kayak 8 kilo gitu, 9 kilo. Ke pasar juga bisa 10 kilo gitu, meskipun masih dalam komplek wilayah Suvarna gitu kan, karena ini wilayah gede. Jadi ya dulu ketika pakai bensin itu boros sih kalau gue bilang sih, sebulan ada kali 2 jutaan. Terus karena itu ya menurut gue solusinya mobil listrik gitu. Jadi kalian ketika mau kemana-mana itu ringkas, nggak terlalu khawatir soal biaya bensin gitu kan. Soal boros banget sih kalau misalnya sebentar ke pasar bensin pakai, ke supermarket bensin kepake gitu. Kalau ini biaya bisa hampir kayak 1/10 daripada bensin gitu. Dan setelah gue perhatiin, nggak tahu apakah ini banyak kejadian di daerah lain juga ya. Kalau di daerah sini sih kelihatan sih makin banyak sih pengguna mobil listrik ya. REV, mobil lain-lainnya, Ioniq, terus Neta gitu kan. Itu makin sering sih, terutama sih Wuling REV ya, soalnya dia kan mobil listrik paling bukan paling murah mungkin,
Tapi kayak paling worth it mungkin dengan harga sekian, kualitas sekian, dan after sales ya kali ya orang mikirnya juga kayak bengkel, spare part gitu kan. Kayaknya Wuling yang lebih jauh-jauh hari lebih awal untuk settle bisnis di sini itu dia mulai dari Convero ya, lupa deh tahun berapa ya, 2015 atau 16. Mereka udah jauh-jauh hari udah settle bisnis di sini gitu. Buka pabrik perakitan mungkin. Sementara BYD pabrik belum jadi gitu. Jadi meskipun BYD itu salah satu merek mobil paling gede di sini, dia itu di dunia, di Indo ya BYD ini kayak masih nomor kesekian. Tapi cukup agresif sih menurut gua, kayak BYD. Mereka banyak mungkin cari, nggak cuma BYD ya, banyak konten kreator yang dihunting untuk nge-review mobil listrik. Bahkan ketika mobil listriknya belum nyampe di sini gitu, dipanggil ke pameran di Cina gitu kan. Jadi sebetulnya gue sempat baca juga yang sering Gias itu kalau nggak salah, yang sering ngadain untuk pameran mobil kan. Nah, Gias ini kalau nggak salah ada postingannya bilang mereka lagi cari tempat yang lebih gede daripada ICE BSD yang biasa mereka pakai buat pameran, karena ICE BSD terasa makin kecil, kurang gitu space-nya. Padahal ICE BSD menurut gue udah gede-gede aja ya, tapi mungkin karena dia bilang sih karena banyak brand Cina mobil listrik. Jadi jangan salah, jangan kira cuma BYD, Aion gitu. Ini akan makin banyak brand-brand mobil listrik Cina lainnya yang masuk ke pasar Indonesia. Kenapa? Karena mereka udah melihat bukti nyata gitu dari Wuling, mereka cukup sukses di sini. Sehingga jangan kaget akan banyak merek-merek Cina yang akan nggak kalah agresif untuk masuk penetrasi ke market Indonesia gitu. Jadi mereka mau makin banyak brand-brand baru yang mungkin akan pameran di Gias gitu, dan space di ICE BSD itu katanya nggak cukup lagi, padahal menurut gue gede banget ya. Tapi memang ICE BSD itu kendala parkir menurut gue. Itu agak ribet ya, ICE BSD, heran, padahal tempatnya udah gede, didesain secara khusus emang untuk expo gitu. Tapi kenapa gue sering ngerasa kayak situ macet, mau parkir susah gitu kan. Jadi berapa kali gue sempat kayak 2 kali ke ICE BSD mau lihat Gias, gue batalin karena ya jalanannya udah susah gerak gitu loh, apalagi cari parkir yang gitu kan. Nah, opsi lain memang ada Kemayoran. Mungkin sejelek-jeleknya Kemayoran masih lumayan ya untuk parkir, kayak nggak sesusah di ICE BSD gini ya menurut gua. Cuma memang Kemayoran itu nggak didesain secara khusus untuk pameran segede yang dibutuhkan Gias sih. Bahkan tadinya kalau misalkan mereka mulai dari Kemayoran, J Expo, terus pindah ke ICE gitu kan, karena mungkin ngerasa J Expo kurang oke ya, color. Nah itu jadi sebegitu positifnya respon market Indonesia untuk mobil listrik, sehingga akan semakin banyak mobil listrik Cina, brand-brand Cina yang akan masuk lagi ke market Indonesia gitu. Jadi positifnya apa? Positifnya menurut gue ya buat kita yang konsumen ini ya akan banyak kompetisi, sehingga harga akan makin kompetitif mestinya gitu ya. Mudah-mudahan ada mobil yang harganya mendekati 100 juta mungkin kalau bisa. Apalagi yang mau dipangkas ya, Light ini 190. Ini dipangkas apanya? AC jangan. Mau dipangkas apa lagi? Ini udah kayak standar minimum sebuah mobil listrik sih kayaknya. Ada AC, baterai lumayan 200-300, sekarang 300 ya. Airbag untuk pengendara gitu. Ini udah kebanyakan udah kayak standar minimum aja sih fitur-fitur yang dia miliki si Wuling Air EV Light ini. Ya ntar kalau ada yang lebih murah lagi, mudah-mudahan sih. Gua rasa nggak perlu ada yang lebih murah lagi kali ya. Kenapa? Karena harga orang yang mau nyari lebih murah ya mereka akan cari second aja gitu loh. Kayak si REV Light ini jual second mungkin udah mendekati 100 juta sebetulnya. Cuma yang bikin orang mikir 2 kali untuk beli second REV Light begini kan mungkin garansi baterainya yang udah nggak seumur hidup lagi jadi ya kan.
dipikir-pikir ini strategi garansi baterai seumur hidup juga untuk keuntungan si Wuling juga ya, biar menekan orang untuk beli second gitu. Jadi orang akan cenderung kayak lebih banyak mungkin beli baru gitu, mempertimbangkan faktor garansi baterai seumur hidupnya. Terus menanggapi ya si VinFast itu ya, yang merek Vietnam, mereka mau jual mobil listrik dengan baterai sewa. Kalau baterai sewa yang murah bulanan ya kayak berapa ratus ribu gitu mungkin masih oke ya. Cuma itu kalau nggak salah paling murahnya 1 juta ya. Itu bikin gue mikir 2 kali karena ya kalau gue disuruh beli gue akan mikir 2 kali ya, karena apa, misalnya tadi gue bilang biaya bensin gue 2 juta per bulan, itu udah lumayan agresif ya, penggunaannya lumayan sering gitu kan. Itu udah mobil Xenia yang bisa 1 liter 12 kilo loh gitu, lumayan nggak boros-boros banget gitu kan. Itu bisa hampir 2 juta tiap bulan. Nah kalau 1 juta ya udah untuk bayar baterai sewanya, sisanya hanya ngecas mobil misalnya 500 ribu sebulan, ya nggak jauh beda sama mobil bensin. Ngapain beli mobil listrik kalau kayak gitu kan. Itu hitung-hitungan gampangnya, hitung-hitungan bodohnya loh ya. VinFast itu harusnya consider biaya hal-hal kayak begitu. Mereka jual harga mobil hampir 220 ya, 219 kalau nggak salah. Tapi dengan kondisi baterai sewa, kalau kondisi baterai sewa bisa harga sewa 1 juta per bulan. Padahal faktor utama orang beli mobil listrik itu bukan kenyamanan atau apa loh, orang nyari hematnya untuk lari move on dari bensin. Nah tapi kalau cost-nya nggak jauh beda dari bensin, berarti alasan orang untuk membeli mobil listriknya jadi hilang gitu loh. Mendingan orang beli mobil bensin gitu kan. Jadi VinFast itu harusnya mikir sih ke arah situ. Dia mau bilang nggak murah-murah banget juga dengan jual angka di 200-an ya. Ini suka begini nih. Lama. Nah soal kalau misalnya ya, samanya kan gue udah 6 bulanan lebih mungkin pakai Wuling REV ini. Salah satu kekurangannya mungkin gue akan bilang ya dari volume, ukuran ruangnya gitu. Mungkin ya kalau buat pengendara ya hampir nggak terlalu banyak komen lah ya, gue yang nggak terlalu banyak keluhan. Cuma mungkin pengendara penumpang mungkin lebih ngerasain kayak agak sempit, sumpek gitu. Ya seandainya bisa upgrade ya, gue upgrade-nya kemana sih? Kalau misalnya budget masih pas-pasan, mungkin nambah-nambah dikit lagi sih ya. Gue kepikiran si Neta sih kayaknya. Neta itu harganya masih kayak 200-an ya. Kasih lihat ya, kayak banyak orang bilang ini REV kecil gitu, mobil mainan, bisa jalan tol nggak sih nih? Kayak gini nih jalan tol nih. Ini dengan kondisi normal aja. Kenapa? Karena kalau turbo sebenarnya speednya segini-gini juga gitu, mentok di 105 ya. Kadang-kadang bisa 106 sih angka di speedometer ya, padahal realnya itu katanya 100-an. Nah 100 ini udah cukup banget sih buat bisa kalian ngebut di jalur kanan ya. Jangan terlalu ugal-ugalan juga sih, tapi maksudnya ya kebanyakan jalan tol juga sekarang udah dibatasi kan, masalah kecepatan maksimal itu 100 ya. Jadi ya no ini ya, no issue ya, nggak ada keluhan sih gua. Cuma memang kalian pegang setirnya itu mesti mantap ya. Versi otomatis Neta di 277 juta. 299 juta Neta V2. Neta V2 resmi diluncurkan harga 299, hampir 300 juga ya. Tapi Neta ini ya cukup seringnya di review ya sama YouTuber, jadi nggak tahu nih sebetulnya dia oke atau enggak ya. Gue belum pernah coba sih, mungkin gue harus coba ya. Apa ya, sayang ya test drive mobil itu nggak bisa kayak di jalan tol ya, karena kalau di jalan biasa sih kalian nggak ngerasain ya gimana rasanya experience ngebut di jalan tol, kayak masih nggak 100% gitu loh. Harusnya bisa ada test drive di jalan tol ya.
Nah ternyata iya, gue cek Neta itu harganya 299. Jadi harganya lumayan tinggi juga sih. Tapi memang masih lebih 300 lah kata dia. Sedikit lebih murah daripada si Bingo. Tapi mungkin kalau sedikit, mungkin kalau bisa ya Bingo aja kali ya. Dengan brand Wuling gitu pegangannya. Gue sedikit komplain sih, Wuling itu bengkelnya kayaknya agak kurang nyaman ya, nggak terlalu diperhatiin ya. Kadang ada bengkel yang di showroom, kadang ada bengkel yang emang bengkel, kayak di Karawaci itu kayak bengkel pure bengkel yang ada showroomnya ya. Sementara kalau kayak di Danmogot itu ada bentuk showroom gitu, emang gede sih. Tapi Daihatsu itu kan bukan brand yang gede atau gimana ya. Tapi gue nggak bisa bilang Daihatsu itu bagus atau nyaman banget. Tapi ya sejelek-jeleknya mungkin Daihatsu masih lebih oke si bengkel sama showroomnya Daihatsu loh daripada si Wuling, surprisingly. Ada baru ya buka kalau nggak salah di BSD, cuma gue belum sempat lihat. Ini bentar lagi gue udah mau 15.000 nih, 14.300 untuk pemakaian 6 bulan. Katanya kan kalau salah setahun itu jatuhnya 30.000 kilo ya. Berarti setengah tahun itu 15.000, hampir maksimal sih batas penggunaan jatah untuk mempertahankan baterai warantinya ya, biar bisa tetap seumur hidup. Ya bagus juga sih si Wuling mau kasih lifetime garansi waranti untuk baterai, karena produk mereka kan baru kan, mereka untuk bisa penetrasi market dan bisa meyakinkan orang-orang untuk beli mobil listrik itu ya mereka sebagai salah satu pionir mobil listrik di Indonesia cukup berjasa sih untuk kayak berusaha ada sedikit effort untuk kasih lifetime warranty baterai gitu loh. Yang gue rasa ini mereka mereka yang pertama ya, dan akhirnya yang lain itu mau nggak mau kayak ngikut juga gitu. Kalaupun nggak seumur hidup 8 tahun lah dikasih kalau misalnya Hyundai ya. Dan Wuling juga nggak semuanya dapat lifetime warranty sih, ada juga yang dapetnya 8 tahun doang juga. Nah terus hal lain yang gue mau bahas ya, kayak gue sempat kepikiran untuk kayak karena udah jarang ya pakai mobil bensin, jadi gue sempat kepikiran kayak apa dijual aja gitu mobil bensin, padahal ini lebih kecil gitu kan. Tapi sejak ada ini udah, itu mobil bensin udah jarang banget dipakai gitu. Tapi sejarang-jarangnya gue jadi mikir 2 kali untuk jual sih. Kenapa? Karena gue ternyata masih pakai buat antar anak sekolah gitu, dan ketika kondisi jalanan lagi hujan, cuaca, terus gue lagi nggak bisa pakai mobil ini karena dipakai istri kerja gitu kan. Mobil bensin gue juga mikir-mikir lagi untuk jual. Kenapa? Karena bukannya gue nggak siap untuk kehilangan mobil bensin, tapi gue nggak siap anak gue kehujanan gitu loh, kalau atau panas-panasan atau kena polusi itu pulang sekolah. Jadi kayak gue mikir lagi sih untuk jual itu mobil. Jual untuk DP beli mobil listrik baru gitu. Ya beresin yang ini dulu, baru mikir ke situ gitu yang itu. Tapi untuk sekarang kayaknya ya udahlah, berusaha untuk pertahanin dulu itu mobil bensin sih, daripada sebetulnya memang udah tua ya. Situ Xenia gue udah 2011 apa 12. Jadi sebetulnya emang waktunya ganti sih kalau idealnya gitu. Karena udah 10 tahun lebih kan. Tapi ya karena masih bisa, karena gue sering ke bengkel resmi gitu, kondisinya masih oke banget sih. Terus dashboardnya gue udah ganti LED ya, head unit Android LED, layar touchscreen, itu oke banget sih gitu. Jadi anak gue juga kadang suka minta lagu, musik gitu kan, kontrol dari situ gitu. Itu sih sebegitu gue ngerasa worth it-nya mobil listrik, sampai gue kalau harus dipaksa untuk ngorbanin salah satu mobil, gue mungkin akan jual mobil bensin daripada mobil listrik. Karena mobil listrik ini udah keputusan paling tepat sih, meskipun dia ukurannya kecil ya, tapi ini udah sangat worth it gitu. Oke, gitu aja mungkin share gue soal mobil Wuling REV. Terus yang beberapa informasi baru kali ya, kayak soal tadi kan beberapa gue bahas soal ICE
Gias yang mungkin akan nyari tempat baru, brand mobil Cina akan makin banyak masuk Indo. Ya itu sih, kalian kalau bisa nunggu aja sih, nggak usah buru-buru. Kenapa? Karena ya kalau bisa buru-buru kejadian mungkin jadi kayak gue waktu itu beli mobil ini dapatnya range 200. Padahal kalau sabar nunggu bisa dapat harga sama range 300 gitu. Jadi kalau kalian bisa nunggu aja. Tapi kalau kalian rasa udah butuh perlu, ya salah satu yang paling worth it sekarang yang Wuling REV Lite sih, untuk kalian setidaknya entry levelnya gitu ya, nyobain dulu. Kalau ragu untuk beli yang mahal-mahal, bisa mulai dari mobil yang ini dulu gitu. Oke, jangan lupa klik like, comment, subscribe. Gue Fistiawan, sampai jumpa di video yang lainnya. Bye.